Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan kembali membahas tentang uang dari buku Grant O'Malley tahun 2006, judulnya More Than Money. Oke, ada 8 hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum berbelanja. 1. Belanja haruslah menyenangkan. Jika ingin menjadikan belanja kita menyenangkan, hanya ada satu aturan. Rencana belanja Anda harus membuat Anda merasa benar-benar nyaman. Saat kita belanja ke pasar atau ke supermarket, saat kita melihat harga dari sayur atau sesuatu, itu kita nggak kaget dan kita merasa nyaman untuk membayarnya di kasir. Kayak gitu. Jadi setiap kali kita ingin belanja, kita tersenyum bahagia. Dan setiap kali kita memilih untuk tidak membelanjakan uang kita juga perlu tersenyum. Jadi perasaan yang sama saat kita memutuskan untuk payment atau tidak belanja, itu perasaannya sama. Kayak gitu. 2. Ketahui apa yang kita belanjakan. Mungkin di suatu tempat semua yang ada itu kebutuhan kita. Tapi apakah semua itu kebutuhan primer? Contoh kayak aku anak kos, kalau aku belanja ke pasar, uangnya cuma 50.000. Ada sayur, ada ikan, ayam. Apakah aku akan pakai 50.000 ini untuk beli sayur dan ayam, atau lebih memilih untuk beli ayam dan ikan, atau lebih memilih beli sayur gitu. Jadi banyak hal yang memang kita butuhkan, tapi tidak semua hal itu kita butuhkan dalam waktu yang sama. Oke. Jadi ketahui apa yang kita belanjakan. Yang ketiga, budgeting. Buatlah rencana belanja kita sendiri. Seberapa banyak sih pengeluaran kita per bulan untuk makan, transport, atau yang lain-lain? Kita harus tahu pasti angkanya. Kalau kita belum tahu pasti angkanya, itu berarti kita belum yakin dan ini bakal jadi lubang yang besar untuk keuangan kita yang gak baik di masa depan. Kalaupun kita nggak tahu angka yang pasti, dan memang mungkin bisa nggak pasti ya, tapi kita harus tahu range-nya. Contoh, untuk uang makan, kita per bulan itu 3 juta sampai 3.200.000. Nah, itu berarti kita udah percaya diri dan yakin sama pengeluaran kita. Itu adalah awal yang baik. 4. Jangan mencuri dari masa depan Anda untuk membiayai hidup Anda hari ini. Jangan mencuri dari masa depan Anda untuk membiayai hidup Anda hari ini. Kalau kita hari ini untuk makan cukup 25.000 contoh. Jangan kita paksakan hari ini kita makan di restoran 150.000. Lalu besoknya kita nggak makan siang, nggak makan malam, karena uang makan untuk besok kita pakai semuanya hari ini. Jadi itu salah. Contoh lain, kredit card. Orang yang berutang, orang yang pakai kredit card, itu orang-orang yang punya uang. Mereka bisa membayar 2 kali atau 5 kali lebih besar dari cicilan mereka per bulan. Tapi mereka memutuskan untuk pakai kredit card karena banyak keuntungan dari kartu kredit gitu. Pakai kredit. Jadi jangan mencuri dari masa depan kita untuk membiayai hidup kita hari ini. Oke. 5. Hormati diri sendiri.
Jika pendapatan kita bulan ini belum cukup, mulailah berpikir untuk dapat meningkatkannya. Tetapi yang lebih penting, mulailah memperlakukan diri kita dengan lebih baik. Setiap hari kita belajar untuk afirmasi positif, untuk ngomong hal-hal yang baik untuk diri kita. Contoh, aku kuat, aku hebat, aku sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Atau aku sebentar lagi mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang layak. Aku sehat, aku cantik, jadi HRD akan menelponku lagi. Katakan hal-hal yang baik pada diri kita, mulailah menghargai diri kita. Carilah cara untuk memperlihatkan bahwa kita layak untuk mendapatkan penghasilan lebih, dan semua itu dimulai dari menghargai dan mencintai diri kita. 6. Kita tidak perlu multitasking. Penulis mengatakan bahwa saat kita skincarean di pagi hari, kita nggak perlu pakai pelembab sambil dengerin gosip, atau kita lagi makan sambil berpikiran, aduh bentar lagi bulan depan nih, kalau belum dapat pekerjaan gimana, aduh teman-teman aku udah punya ini, udah punya rumah, udah jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Jadi nikmati apa yang sedang kita lakukan untuk mencari pekerjaan, baik itu part-time maupun sedang apply untuk full-time gitu. Nikmati momen yang sedang kita lakukan supaya pikiran-pikiran negatif itu nggak muncul atau mempengaruhi mood kita dalam beraktivitas hari itu. 7. Berpikiran jernih. Berpikiran jernih ini lebih dari berpikir positif. Jadi kita takes time, kita kosongkan pikiran kita. Maksudnya bukan pikirannya kosong terus bisa kesambet atau apa, bukan gitu ya. Tapi kita tenang, kita relax, supaya pikiran-pikiran negatif itu nggak masuk. Lalu supaya kita juga nggak ragu atau khawatir minggu depan makan apa, atau minggu depan belum dapat pekerjaan lagi gimana gitu. Jadi latih diri kita untuk berpikiran jernih. Oke. Pikiran jernih dan fokus yang jelas akan memperlihatkan kepada kita solusi-solusi yang tidak pernah kita lihat ketika kita ragu atau takut. Jadi semesta punya caranya untuk membuat kita kasih kita banyak. Kita bisa berpikir A, kita bisa cari jalan keluar ketika kita berpikiran jernih. Oke. Perlakukan diri kita dengan hormat, dan uang akan memperlakukan kita dengan hormat juga. Aku ulangin ya. Perlakukan diri kita dengan hormat, dan uang akan memperlakukan diri kita dengan hormat juga. Yang terakhir, yang ke-8, ketahui berapa yang kita simpan. Entah itu penghasilan dari part-time kita atau full-time, ketahui berapa yang kita simpan. Albert Camus mengatakan, keangkuhan spiritual membuat orang mengira mereka dapat bahagia tanpa uang. Next, kekayaan adalah apa yang kita simpan, bukan yang kita dapatkan. Kekayaan adalah apa yang kita simpan, bukan yang kita dapatkan. Jadi cara kita mengelola uang, cara kita budgeting, kita taruh pos untuk makan berapa, untuk apakah ada jalan-jalan di dalam kota, savingnya berapa per bulan. Nah, semua ini lebih penting, ini yang akan menjadikan kita kaya, bukan penghasilan kita per bulan.
Kalau banyak yang masuk tapi ada keran yang bocor atau penampungnya berlubang, maka yang kesimpan juga sedikit gitu. Oke, jadi cara kita menyimpan uang atau cara kita budgeting itu yang akan membuat kita kaya ke depannya. Contoh saat kita freelance, kita membantu teman-teman kita, lalu kita dihargain, diupahin 100.000 sebulan, itu adalah jumlah yang bagus untuk memulai. Jadi jangan berhenti di situ. Begitu kita menyadari kekuatan jumlah kecil ini, kita akan terdorong untuk menambah jumlah itu. Ketika harta bertambah, kita akan makin terangsang untuk menambahnya. Oke teman-teman, sekian dulu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Thank you.